Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi di Sharing is Caring. Oke, teman-teman, kali ini Nabila nggak sendirian lagi, asik. Setiap Sharing is Caring pasti ada orang-orang yang selalu menemani Nabila. Kali ini yang akan menemani Nabila berbincang-bincang adalah teman kerja Nabila sendiri. Silakan perkenalkan diri, Kak. Hai guys, buat yang belum follow Nabila, let's go follow ya. Ya kenalin, nama aku Rahma, aku teman kantornya Nabila, dan hari ini diajak sama Nabila untuk collab bareng ya Bila. Iya benar. Mumpung lagi ada waktu kosong di kantor ya, dan kita bingung mau ngapain, jadi kita manfaatkan untuk kita collab bareng. Nah, kali ini apa sih yang mau Nabila bahas di Sharing is Caring? Yang mau Nabila bahas di Sharing is Caring kali ini tuh tentang WFH. Ya, pasti teman-teman juga sebagian ada yang WFH kan, work from home. Nah, jadi Nabila mau tanya-tanya nih sedikit sama Kak Rahma, karena kan kita beberapa minggu yang lalu kita juga WFH ya Kak ya. Udah sempet dapat berapa minggu ya kita WFH? Kita 2 minggu lebih sih. 2 minggu lebih ya, hampir mau sebulan ya WFH. Nah, yang mau Nabila tanyain nih sama Kak Rahma, waktu pas seminggu WFH, apa rasanya? Seminggu WFH ya? Seminggu dulu, seminggu WFH. Pasti bakal ada perubahan ya, perubahan baik dari segi kenyamanan, produktivitas gitu, dan jujur aku merasa nggak produktif sih selama kerja di rumah. Banyak karyawan, pegawai gitu ya yang mengeluhkan bahwa ketika mereka kerja di rumah itu akan lebih santai, lebih enak gitu. Tapi semua ekspektasi itu seakan-akan hancur ketika WFH. Karena gimana ya Bill, produktivitas kita sewaktu di kantor sama pas di rumah tuh beda banget. Di kantor kita didukung sama wifi, terus juga didukung sama fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Sedangkan kalau di rumah ya udah gitu-gitu aja gitu, kerjaan malah terbengkalai, terus juga kita malah nggak fokus dan malah ngerjain yang lain. Iya, betul. Kalau aku sih gitu. Aku juga ngerasain loh guys. Kalau kamu gimana? Kalau aku ngerasain ya. Ini jangan bermain Idris. Enggak. Aku tuh kalau WFH ya, kemarin tuh ya seminggu WFH kemarin tuh, seminggu tuh agak semangat gitu ya. Dalam seminggu itu masih agak semangat gitu. Nah pas udah minggu keduanya nih, aku kadang suka tidur siang. Kamu kalau misalnya dihubungin dia nggak susah banget responnya, beneran serius karena gimana ya, tadi ya bener kata Kak Rahma, fokusnya itu terbengkalai gitu loh. Kalau misalkan di kantor kan mau gak mau kita ada teman yang ngingetin Bill ini ya, atau ada atasan lah ya yang ngingetin kayak gini gitu. Oh iya gitu. Kalau misalkan di rumah ya kita punya urusan masing-masing gitu, punya kerjaan yang masing-masing gitu, nggak bisa saling mengingatkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan habis jam makan siang tuh udah ngantuk banget gitu. udah nggak bisa ditahan. Ya Allah Pak Idris, maafkan aku. Jadi ajang tidur siang itu sangat nikmat. Nikmat sekali selama seminggu itu. Iya benar. Iya gitu sih teman-teman. Jadi mungkin juga karena faktor pengawasan yang kurang gitu ya. Betul. Karena kan kalau di kantor kita udah terbiasa dengan adanya pengawasan gitu kan. Terus kalau di rumah ya udah kita merasa santai karena memang gak ada yang ngawasin. Gitu. Dan ini satu lagi, orang tua, karena kan aku masih tinggal sama orang tua ya. Nah, orang tua tuh masih belum paham tentang definisi WFH itu apa gitu, seriusan. Jadi kalau misalkan aku lagi kerja gitu, tiba-tiba tuh ibu atau bapak, Bil masak nasi. Ibu aku lagi kerja, emang nggak bisa sambilan masak nasi? Jadinya walaupun kayak yang udah dikasih tahu gitu pelan-pelan kayak gitu, ya namanya orang tua mikirnya ya namanya WFH, lo kerja bisa sambil ngelakuin yang lain gitu. Padahal ya kan nggak bisa gitu, karena kita harus fokus sama satu kerjaan kan, nggak mungkin terbagi-bagi gitu sih. Jadi serba salah. Nah ini ya teman-teman yang perlu kalian tahu, sebenarnya konsep dari WFH itu adalah memindahkan jam kerja atau tempat kerja dari kantor ke rumah gitu. Jadi jam kerjanya ya sama kayak di kantor, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Nah tapi kadang tuh bukan cuma kita ya, keluarga kita di rumah tuh anggap betul lah WFH kan berarti libur. Iya. Jadi tuh orang rumah tuh kayak ya udah WFH kerjanya di rumah sambil lo bisa ngerjain kerjaan lain kayak gitu orang rumah tuh. Iya betul. Emang ini banget ya, nggak ngebantuin orang tua juga serba salah. Iya, diomelin
Betul banget. Nggak ngebantuin dibilangnya gimana sih, males banget kayak gini-gini. Kan kita kerja ya, tapi mereka pada nggak paham gitu. Nah, buat teman-teman Nabila nih yang WFH juga bisa komen nih di bawah ya, Bil. Iya, betul banget. Pengalaman selama WFH kalian di bawah tuh gimana? Apakah sama kayak Nabila nih, orang tuanya agak ngoceh-ngoceh atau karama gitu ya? Bener-bener. Coba silakan komen di bawah aja. Terus kalau seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, apa rasanya? 2 minggu berjalan bukannya semakin enjoy, malah semakin muncul kegelisahan dan keresahan gitu loh, Bil. Kenapa? Karena pertama mulai timbul rasa bosan. Aduh, kok aku gini-gini aja ya. Aku udah bangun tidur rebahan makan, bangun tidur rebahan makan. Dan itu siklusnya terulang-ulang terus tiap hari gitu kan. Zoom nih, kita ngomongin Zoom. Iya, betul, Zoom itu juga teman-teman, percayalah bahwa Zoom itu tidak 100% efektif digunakan sebagai pengganti meeting di kantor. Betul. Pertama, bagi kalian yang punya wifi di rumah sih enak-enak aja ya, Lancar ya. Tapi bagi kita yang mungkin tinggal di desa, di pelosok, di tempat-tempat yang sinyalnya kurang bagus, itu masya Allah banget Perjuangan harus keluar dulu gitu ya, keluar rumah nyari sinyal. Itu sih yang aku rasain, jadi kayak sinyal sering hilang-hilangan, terus juga kadang tuh budek sendiri gitu. Iya, betul. Ngomongin apa di Zoom. Gitu Dan yang ininya yang lebih resenya tuh kayak lagi asik-asik ngobrol gitu, lagi asik-asik di briefing, tiba-tiba zoomnya mati. Itu lebih kesel gitu, tiba-tiba zoomnya mati. Nah itu yang Nabila rasain. Udah Nabila lari-larian nyari wifi, terus zoomnya mati. Abis itu udah nggak gabung lagi, kan kesel ya. Iya betul, ya karena kita maklum lah pakai Zoom yang gratisan gitu ya. Ya Zoom gratisan hanya 40 menit ya. Atau lagi nge-Zoom itu tiba-tiba mama manggil gitu. Iya betul. Cuci piring dulu. Betul. Iya itu. Kan nggak lucu gitu ya. Iya, itu kocak banget. Belum lagi kalau habis nge-Zoom tuh ada sepupu atau ponakan yang ngegangguin ya kan, karena suka kepo. Itu seret. Ya aku juga sering gitu sih kadang-kadang gitu. Iya, paling ya pertama yang aku rasain pasti bosen banget sih Kak kalau WFH. Karena kita gimana ya, kita namanya manusia makhluk sosial gitu, sudah terbiasa dengan bersosialisasi dan kondisi saat ini benar-benar harus, ya mau nggak mau kita harus terpaksa social distancing gitu kan. Dan ini ngebuat kayak berbeda aja gitu. Apalagi tipikal Nabila yang emang suka ngumpul, suka ngobrol, suka ketemu, di saat disuruh social distancing kayak yang itu penjara banget. Ya karena kan Nabila anaknya ekstrovert banget ya. Yes. Terus gimana Bil? Maksudnya kamu lebih produktif kerja di rumah atau di kantor? Kalau menurut aku ya lebih produktif kerja di kantor. Kenapa? Pertama, kalau di kantor ya tadi ada yang ngawasin aku, ada yang ngingetin aku, terus ada yang ngebawelin juga, ya kan? Dan enggak kecampur gitu antara urusan kerjaan sama urusan rumah gitu. Dan aku kalau udah di kantor tuh kayak suka seneng aja, enjoy aja gitu, karena ada temen ngobrolnya gitu. Beda sama di rumah gitu loh. Ya lagi-lagi di rumah bosan nih tadi, rebahan, kerjain rebahan, akhirnya tidur siang. Gitu ya. Nah, nih ngomong-ngomong WFH nih, kan banyak ya kayak ada sebagian orang yang WFH akhirnya pemasukannya itu sedikit berkurang. Yes. Nah, menurut pendapat Kak Rahma gimana nih? Penghasilannya atau income-nya? Income-nya, iya. Ada yang karena WFH income-nya jadi mungkin diturunin jadi ya tadi 100% jadi 20%, setengahnya, bahkan sampai ada yang dirapel, bahkan ada yang mungkin dirumahkan tanpa digaji. Betul. Itu banyak banget. Iya. Nggak sedikit gitu ya perusahaan yang melakukan kebijakan seperti itu. Teman-teman aku nih banyak banget yang curhat, mereka kerja dengan aturan misalnya dalam 1 minggu kan kita kerja 5 hari. Iya. Tapi mereka 1 minggu itu cuma masuk 2 hari kerja. Jadi dalam 1 bulan bisa dihitung tuh Bil, mereka cuma masuk sekitar 8 hari. Iya. Itu otomatis dari segi gaji pasti dipotong gitu. Terus juga buat orang-orang yang di rumah kan itu kasihan banget sih ya. Iya, Maksudnya kita apalagi pabrik yang memang ya mereka akan mendapatkan income ketika SDM-nya itu terus beroperasi gitu kan. Dan ketika SDM-nya tidak beroperasi,
apalagi karena pandemi seperti ini gitu ya, pasti ya perusahaan melakukan PHK besar-besaran gitu. Dan itu banyak banget sih PHK. Benar. Tapi kita termasuk beruntung loh, Bil. Kantor kita tuh masih gaji karyawan gitu. Terus kita juga masih bisa jualan gitu. Alhamdulillah, walaupun ya gak dimenafikan ya, memang dari sebelumnya dari sebelum kondisi pandemik dan sekarang itu benar-benar ya jatuh banget, terperosok banget gitu. Tapi ya memang keadaannya ya memang sedang seperti ini gitu, nggak hanya di perusahaan kita, di perusahaan yang lain, bahkan para pedagang pun, itu pedagang di pasar, di ini ya memang merasakan dampak ekonominya menurun banget gitu. Rasa banget, Bil. Ya itulah teman-teman, jadi kita masih bisa merasa bersyukur gitu ya untuk teman-teman yang masih bisa WFH, kemudian juga digaji oleh kantornya gitu, termasuk kita. Meskipun tadi kita ngerasa bosan, nggak produktif, tapi alhamdulillah kita masih ada pemasukan tiap bulan gitu sih. Tuh, nah itu teman-teman tuh makanya harus banyak bersyukur gitu ya. Apalagi terlebih dengan pandemi sekarang gitu, banyak yang menyalahgunakan WFH juga ya, salah satunya Nabila gitu ya, menyalahgunakan WFH malah dijadikan untuk ajang tidur siang karena sudah bosan banget gitu. Ya intinya kita harus banyak-banyak bersyukur karena di luar sana itu masih banyak karyawan-karyawan yang di PHK besar-besaran, bahkan ada yang dirumahkan tanpa digaji seperti itu. Nah kita yang WFH dan masih diberikan gaji walaupun setengahnya, walaupun mungkin nanti agak dirapel seperti itu, ya kita bersyukur aja gitu, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah nggak akan membebani suatu kaum melebihi dari batas kemampuan hambanya gitu. Jadi ada pesan-pesan gak nih Karahma buat teman-teman semua tentang apa nih dalam menghadapi pandemik sekarang ini? Pesannya mungkin pertama kita harus tetap bersyukur ya, apapun kondisi yang kita hadapi selalu harus bersyukur gitu kan. Paling tidak mungkin teman-teman yang mungkin saat ini nggak punya pemasukan, terus juga diem di rumah gitu ya, merasa bosan dan lain-lain, setidaknya kalian masih bisa bernafas dengan tenang, terhindar dari paparan virus corona, karena kesehatan itu yang lebih penting gitu ya. Iya betul. Kayak gitu sih Del. Terus juga pertama selain bersyukur ya tetap patuhi aturan pemerintah gitu ya, untuk tetap mengurangi aktivitas di luar. Jangan bandel, siapa yang masih bandel, siapa yang keluar-keluar nggak pakai masker, ya tetap harus pakai masker ya Del. Iya betul. Kita juga nggak pakai masker dari tadi. Kita kan lagi di sini, belum keluar. Tuh, terus masih banyak yang gonceng-goncengan tuh. Coba dikurangin goncengannya. Iya gitu teman-teman. Jadi selain bersyukur tetap mematuhi aturan pemerintah, terus juga ya kita sama-sama berdoa lah, kita sama-sama optimis bahwa semoga virus corona ini cepat berakhir, semakin banyak masyarakat yang sembuh gitu ya. Amin. Kemudian juga kondisi ini tidak lama gitu, karena kan bentar lagi kita mau menyambut bulan Ramadan. Iya betul banget. Sedih aja sih kalau misalkan bulan Ramadan kita nggak taraweh bareng-bareng, kita nggak buka puasa bareng-bareng, sedih gitu. Jadi ya kita cuma bisa berdoa semoga pandemik ini ya berakhir sebelum bulan Ramadan. Amin. Apalagi buat aku nih, aku kan rantau ya, gitu kan, masih pengen ketemu orang tua. Sedih banget rasanya, ya Allah. Jangan nangis enggak. Itu aja sih dari aku. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku pesan-pesannya ya yang pertama sama kayak Karahma, kita harus bersyukur apapun kondisinya yang sekarang sedang terjadi, ya kita syukurin gitu, karena di luar sana masih banyak nasib yang kurang beruntung daripada kita gitu ya. Jadi kita harus bersyukur nikmat yang udah Allah kasih buat kita. Terus yang kedua, jaga kesehatan, jangan kebanyakan stres, karena kalau misalkan stres imun kita akan turun, dan kalau imun kita akan turun virus-virus itu akan datang kepada kita. Benar. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman semua, jangan stres, dan kalau bisa jadikan pandemik ini tuh sebagai pelajaran. Mungkin sebelum pandemik ini kita terlalu memikirkan dunia, ya kan, terlalu gimana caranya untuk menjadi orang kaya segala macamnya. Nah di pandemik sekarang gitu ya, kita berpikir bahwa mungkin pandemik ini Allah berikan gitu ya, karena kan COVID ini
adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan juga kan Kak. Allah menciptakan suatu makhluk pasti ada suatu alasan gitu, tanpa nggak mungkin nggak ada alasan gitu kan. Ya mungkin Allah menciptakan COVID ini supaya pertama kita menjadi deket sama Allah. Mungkin yang tadinya sebelum COVID ini kita ibadahnya masih bolong-bolong, saat COVID ini kita jadi makin deket sama Allah karena kita ngerasa wah ini ujian yang benar-benar lagi susah banget di masa sulitnya, dan jadi terbiasa gitu. Jadi kedepannya karena kita udah terbiasa gitu ya, selama hampir mau sebulan ini kita deket terus sama Allah, jadi ke bawah terus terbiasa tuh deket sama Allah. Yang tadinya mungkin kita ngajinya sebelum dari pandemik ini 1 hari 1 halaman, bahkan 1 hari 1 ain gitu, setelah pandemik ini atau saat pandemik ini kita bisa ngajinya mungkin sehari bisa 1 juz bahkan lebih gitu, karena Nabila pernah lihat di salah satu postingan teman Nabila ada di kampung apa gitu ya, Nabila nggak tahu. Jadi di kampungnya itu mereka melakukan, kalau kita kan bilangnya marketing langit ya, kalau dia usaha langit gitu. Jadi mereka percaya bahwa COVID ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan akan bisa musnah dengan kalau misalkan kita dekat sama Allah. Jadi di kampungnya mereka itu warga silih berganti untuk ngaji 1 hari 1 malam full di musola yang ada di kampung itu gitu. Jadi silih berganti, misalkan warga ini ngaji sampai jam berapa, nanti diganti sampai jam berapa gitu. Jadi 1 hari full itu di musola itu tuh mereka tetap ngaji gitu. Jadi mereka percaya bahwa COVID ini bisa musnah ya dengan cara Allah gitu, dengan cara langit gitu. Nah terus abis itu pesan-pesan yang terakhir, jangan bandel. Jangan bandel. Jangan bandel. Kalau misalkan pemerintah menetapkan aturan untuk enggak keluar dari rumah, ya jangan keluar dari rumah. Kalau misalkan emang enggak ada keperluan yang penting-penting banget. Karena biar gimana pun nih, COVID ini nih beradaptasinya tuh cepet gitu. Bahkan sekarang udah 4.800 lebih ya Pak ya? Tuh, udah ada 4.800 pasien. Mau sampai kapan? Gitu, maksudnya kalau misalkan teman-teman semua masih bandel, masih nggak menuruti aturan pemerintah, mau sampai berapa puluhan ribu lagi gitu pasien yang terkena gitu kan. Dan jangan sampai maksudnya kalau misalkan kita nurut juga kan semakin mempercepat juga perputusan perkembangbiakan COVID ini, dan semakin cepat pula negara ini terbebas dari COVID corona. Karena kasihan juga tenaga medisnya. Iya bener, kasihan banget gitu kalau ngeliat dari tenaga medis gitu yang kekurangan APD terus segala macamnya, mereka yang mengorbankan keluarganya, waktunya, segala macamnya itu kan bahkan nyawanya sendiri loh. Iya betul, kan karena sudah ada beberapa dokter medis ya yang mati syahid karena menangani virus corona kayak gitu. Dan pesan terakhir juga nih, terakhir banget buat teman-teman yang mungkin tetangganya ada yang terkena COVID dan wallahualam ya meninggal dunia atau apapun itu, ya mereka manusia gitu. Benar banget. Mereka manusia, sama halnya kayak kita. Gak ada yang mau meninggal dalam keadaan seperti itu tuh, gak ada yang mau gitu. Semua udah jadi jalannya Allah. So jadi jangan dimusuhin gitu loh. Jangan jadi kayak ngerasa jijik, jangan jadi parnoan sendiri, karena biar bagaimanapun ya mereka nggak ada yang mau seperti itu gitu nasibnya kayak gitu. Karena virus corona bukan kutukan ya. Iya betul, bukan kutukan ataupun bukan azab. Virus corona itu lagi-lagi tentaranya Allah mungkin ya bisa dibilang ya. Gitu, itu aja sih dari aku. Ada lagi Kak Rahma? Dari aku mungkin satu pesan lagi gitu ya. Sebenarnya lebih ke hikmah sih. Nah buat kalian yang selama ini kurang punya waktu buat keluarga di rumah gitu ya, terus juga selalu sibuk sama dunia sendiri gitu, ini adalah saat yang tepat untuk kalian membangun relasi yang harmonis lagi sama keluarga, meningkatkan bonding gitu kali ya sama orang tua, sama adik gitu. Ini waktunya untuk bermesra-mesraan lagi sama keluarga, karena ya mungkin di momen ini kalian bisa ada untuk di rumah, bisa stay di rumah dalam waktu yang lama gitu sih. Iya betul banget dah. Oke, so udah nggak ada lagi kan? Udah. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya terima kasih teman-teman semua udah mau berbincang dengan Nabila dan Kak Rahma. Ya jangan lupa untuk apa Kak?
untuk like, komen, dan subscribe. Ya, dan jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton video Nabila, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.